Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Lustika dengan NIM 220020. Di sini saya akan menampilkan materi tentang konsep dasar teori sistem yang dibuku oleh dosen aku, Bapak Dr. Ahmad Sabandi MPD dan Bapak Hadi Afriansyah. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan bahasa Yunani yaitu systema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem menurut KBBI merupakan perangkat dari unsur yang berkaitan untuk gabungan untuk membangun sebuah totalitas. Sistem secara garis besar merupakan yaitu suatu kesatuan dari unsur-unsur atau komponen yang memiliki fungsi berbeda-beda, namun saling berketergantungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Materi yang kedua yaitu ciri dan jenis sistem. Ciri-ciri sistem yaitu terdapat 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki komponen. Sistem memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan. Misalnya, sistem komputer untuk terdiri dari komponen berupa hardware seperti CPU, keyboard, layar, dan mouse, serta software berupa aplikasi yang tertanam di dalam programnya. Yang kedua yaitu komponen-komponen sistem yang terintegrasi. Komponen sistem terintegrasi atau saling berhubungan. Setiap komponen saling mendukung satu dengan yang lainnya dan bekerja sama untuk menghasilkan sebuah gerakan yang searah. Yang ketiga yaitu sistem mempunyai tujuan yang jelas. Sebuah sistem selalu memiliki tujuan yang jelas, misalnya sistem dalam perusahaan yang bertujuan untuk menjalankan perusahaan agar sukses mencetak keuntungan dari bisnisnya. Yang keempat yaitu sistem mempunyai lingkungan. Sistem selalu memiliki lingkungannya sendiri. Misalnya lingkungan perusahaan A, maka sistemnya juga harus berlaku secara lokal di perusahaan A saja. Yang kelima yaitu sistem mempunyai input, proses, dan output. Sebuah sistem memiliki input, proses, dan output. Dalam hal ini dicontohkan sistem pada komputer yang inputnya berupa perintah dari pengguna komputer seperti mengetik. Tindakan memecat keyboard adalah sebuah input. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem. Berdasarkan klasifikasi sistem dapat ditinjau dari berbagai segi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem fisik adalah sistem yang komponennya berupa benda nyata yang dapat dilihat atau dijamah oleh tangan manusia. Sedangkan sistem abstrak adalah sistem yang komponennya tidak dapat dilihat atau dijamah oleh tangan manusia. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang keberadaannya terjadi secara alami atau natural tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sistem buatan adalah sistem manusia yang terdiri dari komponen kepala, badan, tangan, dan kaki. Sistem alamiah ini merupakan sistem yang terjadi secara alami. Yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Sistem deterministik adalah sistem yang diarahkan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mendapatkan suatu hasil yang ditetapkan dengan demikian rupa. Sistem aplikasi yang ditetapkan dengan komputer merupakan contoh sistem deterministik karena fungsinya telah diatur dengan demikian rupa
sehingga memperoleh suatu bentuk hasil sebagaimana yang diharapkan. Yang terakhir yaitu sebaliknya sistem probabilistik yang dirancang dengan sedemikian rupa tetapi akan mendapatkan berbagai kemungkinan hasil. Hal ini terjadi karena dalam sistem probabilistik melibatkan banyak variabel yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh perancang sistem. Dan tentu saja kita masuk pada materi ketiga, yaitu istilah dalam sistem input, output, sistem feedback, mekanisme kontrol, analisis transformasi, Wallis, dan self-regulation. Yaitu yang pertama input. Input atau masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Dalam konteks manajemen pendidikan, input bisa berupa sumber daya manusia, materi pembelajaran, atau teknologi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, output atau keluaran. Output adalah hasil dari proses dalam sistem. Dalam konteks pendidikan, output bisa berupa lulusan yang memiliki kompetensi tertentu, laporan akademik, atau peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu suprasistem atau SH sistem atau suprasistem. Suprasistem adalah lingkungan eksternal yang lebih besar tempat suatu sistem berada. Dalam konteks pendidikan, suprasistem bisa berupa kebijakan pemerintah, masyarakat, atau tren global yang mempengaruhi sistem pendidikan. Yang keempat yaitu feedback atau umpan balik. Feedback adalah informasi yang dikembalikan ke sistem untuk menilai apakah tujuan telah tercapai. Dalam pendidikan, umpan balik bisa berupa evaluasi hasil belajar, survei kepuasan mahasiswa, atau akreditasi institusi. Yang kelima yaitu mekanisme kontrol. Kontrol mekanisme. Mekanisme kontrol adalah proses atau alat yang digunakan untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Contohnya dalam pendidikan adalah sistem monitoring dan evaluasi, supervisi akademik, atau audit internal. Yang keenam yaitu analisis. Analisis adalah proses menguraikan suatu sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami cara kerjanya. Dalam pendidikan, analisis dapat digunakan untuk evaluasi efektivitas kurikulum, kebijakan akademik, atau efektivitas manajemen sekolah. Yang ketujuh yaitu transformasi atau transformation. Transformasi adalah proses perubahan input menjadi output melalui mekanisme tertentu. Yang terakhir yaitu self-regulation atau regulasi diri. Self-regulation adalah kemampuan sistem untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan eksternal yang besar. Dalam pendidikan, regulasi diri bisa terlihat pada institusi yang mampu menyesuaikan kebijakan akademik secara mandiri berdasarkan evaluasi internal atau dalam pembelajaran. Mahasiswa yang mampu mengatur strategi belajarnya sendiri. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.